Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Mahliga Chandra Putri, mahasiswi semester 4, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas model pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Kori Ismawati, SSMPDI, dengan judul Model Pembelajaran Anak Usia Dini Montessori. Nah, apa sih Montessori itu? Yuk, simak. Nah, model pembelajaran Montessori adalah metode pengajaran yang dikembangkan oleh dokter dan pendidik Italia, Dr. Maria Montessori, pada tahun 1900. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi penuh anak melalui kebebasan eksplorasi, kemandirian, dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pendekatan Montessori ini didasari pada pemahaman bahwa anak-anak memiliki keinginan bahwa untuk belajar dan berkembang, sehingga Dr. Montessori percaya bahwa anak-anak memiliki kemampuan alaminya untuk mengatur diri dalam belajar dengan mengalami langsung lingkungan fisik mereka. Nah, pilihan pelajaran yang dapat mereka pilih tentunya sudah dirancang ya, sesuai dengan rentang usia anak. Selain itu, Montessori juga dapat diterapkan di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya kita masuk kepada 5 prinsip dasar model Montessori. Yang pertama yaitu menghormati anak. Nah, seorang guru menghormati segala sesuatu yang diinginkan anak. Montessori menekan rasa saling menghormati sehingga dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mengembangkan diri, keterampilan, dan kemampuan dalam pembelajaran yang efektif. Yang kedua, menyerap pikiran anak. Agar seorang guru mampu memahami bahwa anak-anak belajar dari lingkungan, anak-anak belajar bergantung pada guru, pengalaman, dan lingkungan anak. Yang ketiga, adanya periode sensitif. Nah, di sini merupakan suatu kondisi anak lebih rentan terhadap perilaku tertentu dan lebih mudah belajar keterampilan khusus. Peran guru di sini adalah mendeteksi sensitivitas dan memberikan pemenuhan yang optimal pada anak. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan yang siap. Nah, lingkungan yang bebas dapat mengeksplorasi anak dengan menentukan bahan yang mereka pilih sendiri, sehingga mereka akan menyerap apa yang mereka temukan di sana. Selanjutnya yang terakhir, auto education atau jati diri pendidikan. Montessori menanamkan konsep bahwa anak mampu mendidik diri sendiri secara aktif terlibat dalam lingkungan yang siap, memberi kebebasan harfiah, mendidik diri. Selanjutnya kita masuk kepada masa-masa sensitif anak. Di sini ada rentang usia juga periode sensitifnya. Dari usia lahir sampai 3 tahun, pikiran dapat menyerap pengalaman-pengalaman sensori. Usia 1,5 sampai 3 tahun adanya perkembangan bahasa. Kemudian 1,5 sampai 4 tahun adanya koordinasi dan perkembangan otot minat pada benda-benda kecil. 2 sampai 4 tahun peneguhan gerak, minat pada kebenaran dan realitas, menyadari urutan dalam waktu dan ruang. Usia 2,5 sampai 6 tahun adanya peneguhan sensori. Usia 3 sampai 6 tahun adanya rawan pengaruh orang dewasa. Usia 3,5 sampai 4,5 tahun menulis. Usia 4 sampai 4,5 tahun adanya kepekaan indera. 4,5 sampai 5,5 tahun adanya membaca. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip dan konsep umum model pembelajaran Montessori. Yang pertama yaitu ada kurikulum, yang kedua pembelajaran, yang ketiga metode, penilaian, yang terakhir ada sarana atau media pembelajaran. Nah, kita masuk ke model kurikulum Montessori.
Nah, model pembelajaran Montessori ini menggabungkan anak-anak dari berbagai usia dan kemampuan menjadi dalam satu kelas. Nah, lingkungan belajarnya pun diatur sesuai ukuran badan anak. Bahan mainannya diurutkan dari yang sederhana sampai yang rumit. Nah, model Montessori ini menerangkan 3 konsep kunci pembelajarannya, yaitu yang pertama, anak belajar dengan melakukan aktivitas langsung. Yang kedua, anak bebas memilih apa yang dibutuhkannya. Yang ketiga, guru tidak boleh menekan tujuan belajar pada anak. Selanjutnya, kita masuk ke dasar pendidikan Montessori. Pendidikan sendiri, yaitu pedosentris. Nah, menurut Montessori, anak memiliki kekuatan dalam dirinya untuk berkembang. Nah, dia juga memiliki hasrat alami untuk belajar dan bekerja bersamaan dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan kesenangan. Yang kedua yaitu adanya masa peka. Masa peka adalah masa penting dalam perkembangan anak, sehingga segera harus difasilitasi dengan alat-alat permainan yang mendukung potensi anak. Guru berkewajiban mengobservasi munculnya masa peka dalam diri anak ini. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan menjadi hal yang penting dalam pembelajaran Montessori. Anak memiliki kebebasan untuk berpikir, berkarya, dan berbuat sesuatu. Bagi anak, indera adalah alat pembelajaran alamiahnya. Proses pembelajaran di kelas Montessori, anak bebas memilih alat pelajaran yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk kepada metode pembelajaran Montessori. Yang pertama yaitu ada metode eksperimen, yaitu metode yang menuntut keaktifan anak untuk melakukan suatu percobaan, mengamati prosesnya dan hasil percobaannya sendiri. Yang kedua yaitu metode demonstrasi, dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu bentuk proses kejadian tertentu agar dapat diikuti oleh anak. Yang ketiga yaitu metode pemberian tugas. Nah, tugas diberikan melalui latihan-latihan. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pelaksanaan pembelajaran Montessori. Yang pertama, adanya lingkungan belajar yang siap. Nah, menyediakan bahan ajar yang sesuai serta mengatur ruangan dengan rapi sehingga anak dapat mengakses dengan mudah. Yang kedua yaitu bebas memilih. Anak diberi kebebasan memilih aktivitas apa saja yang menarik untuk minat mereka. Yang ketiga yaitu pembelajaran aktif. Penggunaan materi manipulatif. Materi ini memungkinkan anak untuk melakukan percobaan dan mempraktikannya, sehingga anak memperoleh pemahaman yang lebih konkret. Nah, selanjutnya yaitu pengamatan dan evaluasi. Guru di sini sebagai pengamat, memantau minat dan kebutuhan anak serta memberikan arahan dan bantuan. Nah, selanjutnya itu ada kemandirian dan tanggung jawab. Anak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri waktu belajar mereka. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunitas. Anak diajak untuk bekerja sama, berbagi pengetahuannya. Selanjutnya ada lingkungan multidisiplin. Nah, Montessori ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti matematika, bahasa, sains, seni, dan kehidupan praktis. Selanjutnya ada penekanan pada proses. Anak diberi waktu yang cukup untuk mengulang aktivitas mereka untuk memperdalam pemahaman mereka tanpa adanya tekanan. Hasil yang sempurna. Selanjutnya kita masuk kepada strategi penilaian model Montessori. Nah, penilaian ini dilakukan dengan teknik observasi. Evaluasi hasil belajar menurut model Montessori, bukan mengoreksi, atau yang disebut dengan teach by teaching, not by correcting. Nah, adapun penilaian yang dilakukan, yang pertama, usaha dan pekerjaan anak dihargai sebagaimana adanya. Yang kedua, rapot tidak ada sistem ranking seperti angka atau nilai A, B, C. Nah, yang ketiga, tidak mengenal sistem hukuman atau imbalan, reward atau punishment. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kelemahan model Montessori. Nah,
Kelebihannya apa aja sih? Yang pertama yaitu konsep pendekatan Montessori dapat dikenalkan kepada semua jenis anak. Yang kedua, laboratorium, sekolah, dan sistem manajemen terbimbing dari seluruh sistem pendidikan Montessori. Yang ketiga, memberikan petunjuk tentang sistem pendidikan di sekolah. Yang keempat, menggabungkan anak-anak dari berbagai usia sehingga membentuk sikap menghargai, menghormati, meniru, dan saling membantu. Nah, tadi kita masuk kelebihannya, sekarang kita masuk kepada kelemahan dari sistem Montessori. Nah, apa aja sih? Yang pertama yaitu terlalu bersifat individual. Yang kedua, memerlukan biaya yang banyak dan berbeda untuk media dan bahan pembelajaran, yang pastinya mahal dan sulit bagi sekolah umum. Yang ketiga, pelatihan terkait penerapan konsep Montessori membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang terakhir yaitu guru sulit menilai perkembangan anak pada berbagai tahap perkembangan usia akibat penggabungan anak dari berbagai usia tersebut. Baiklah, sekian dari